Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke sebanyak mungkin teman, sahabat, kolega, saudara, agar channel ini dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, dan edukasi di bidang finansial, investasi, dan juga pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Yuk kita lihat market outlook untuk perdagangan terakhir di minggu ini, 10 Juli 2020. Kalau kita lihat dari bursa Amerika, tadi malam bursa Amerika ditutup bervariasi. Dow Jones turun cukup dalam 1,39% ke 25.706 atau minus 361,2 poin. Sebaliknya Nasdaq menguat 0,53% di 10.548. S&P 500 melemah 0,56% di 3.152. Sedangkan untuk bursa Eropa tadi malam semuanya berada dalam teritori merah, dengan FTSE London yang berada pada teritori merah paling dalam minus 1,73% di 6.050. DAX Frankfurt minus 0,04% di 12.489, dan CAC Prancis ditutup melemah 1,21%. Kemudian kalau kita lihat Telkom NYSE atau Telkom yang diperdagangkan di New York kembali mencatatkan positif 0,84%, sedangkan EIDO ETF Indonesia yang diperdagangkan di Dow Jones ditutup melemah 1,5%. Kemudian kalau kita lihat oil melemah 3,25% ke 39,59. Gold ditutup sedikit melemah 0,66% ke 1807,70. Timah menguat 1,07% di 17.265. Nikel melemah 2,06% ke 13.202,50. Batu bara Newcastle di 52,40 minus 0,29%, dan batu bara Rotterdam minus 0,40 di 49,30. Sedangkan CPO minus 0,7%, 0,17% maksudnya di 2.402. Jadi kalau kita lihat dari bursa Amerika dan Eropa, tendensinya memang ada tekanan terhadap bursa. Nah, kalau kita lihat EIDO juga tadi malam minus 1,5%. Sedangkan dari komoditi kalau kita lihat hanya Timah yang sahamnya di pasar modal Indonesia diwakili TINS ya boleh kita lihat hari ini. Kemudian kalau kita sekarang pindah ke bursa regional, pagi ini bursa regional khususnya indeks Jepang Nikkei 225 yang sudah buka posisinya memang negatif tapi cukup tipis 0,18% di 22.501,029. Tapi posisi Dow Jones Future saat ini menguat di 25.681,000 atau menguat 0,43%. Dengan DXY atau dolar indeks masih di bawah 97, 96.800 tapi menguat 0,10%. Jadi kalau kita lihat posisinya saat ini memang ada kecenderungan bahwa market Asia akan bergerak dalam range yang sangat sempit, kemungkinan merah tipis. Market Indonesia pun akan tertekan, apalagi ini hari Jumat, hari yang paling banyak dipakai orang untuk sell off atau mengamankan posisi. Tapi kembali lagi kita tidak bisa memperkirakan 100% arah market, karena beberapa hari yang lalu ketika seluruh market Asia hijau, Indonesia merah, kemudian ketika seluruh market Asia merah, Indonesia hijau kenceng. Jadi tetap selalu in market with trust atau kita percaya pada market. Hanya marketlah yang benar. Kita harus mengikuti market dengan mempersiapkan diri dengan money management yang baik, dengan trading plan yang baik pula. Jangan lupa buat trading plan tiap hari terhadap apa yang sudah ada di portofolio Anda maupun yang akan Anda tuju atau Anda sasar untuk Anda beli. Karena dengan
membuat trading plan yang disesuaikan tiap hari sesuai dengan keadaan pasar. Anda dapat mengkalkulasi risiko. Barulah setelah itu datang profitnya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, maju terus untuk belajar, untuk mengejar profit maksimal di pasar modal Indonesia.